Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita melaporkan sebanyak 22 mayat ditemui semula sejak kejadian gempa bumi yang menimpa Saibujaya kira-kira 3 bulan lalu. Kejadian gempa bumi yang berlaku telah menyebabkan 72 kematian dan 23 orang cedera parah. Kira-kira 50 jenazah telah dikebumikan manakala 22 mangsa tidak diketemui sehinggalah hari ini. Meskipun mangsa yang ditemui kurang sifat fizikalnya, pengurusan jenazah tetap diuruskan dengan rapi dan telah dikebumikan. Pertama, letakkan mayat di tempat mandi yang sudah disediakan dan letakkan jenazah dengan posisi kepala agak tinggi. Setelah itu, membaca niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li hadzihil mayyitati fardhu kifayati lillahi ta'ala. Kemudian, bersihkan dengan lembut gigi jenazah, lubang hidungnya, lubang telinganya, celah ketiak sambil disiram air, celah jari tangan, dan juga kaki, serta rambutnya sambil disiram dengan air. Setelah itu, kemudian kita mengeluarkan kotoran dari perut jenazah dengan cara mengangkat sedikit badan jenazah, lalu menekan perutnya secara perlahan-lahan. Ditekan secara perlahan-lahan sambil disirami air. Dan diistinjakkan kubul dan juga duburnya. Kemudian, kita siram jenazah tersebut dari ujung rambut sampai ujung kaki sebanyak 3 kali. Kemudian siram bagian sebelah kanan 3 kali. Lalu, bagian sebelah kiri 3 kali. Selanjutnya, miringkan jenazah ke sebelah kiri. Kemudian siram lambung kanan bagian belakang jenazah. Setelah itu, miringkan jenazah ke sebelah kanan. Kemudian, siram lambung kiri bagian belakang jenazah sebanyak 3 kali juga. Lalu setelah itu, siram kembali jenazah dari ujung kepala hingga ujung kaki menggunakan air sabun. Sambil kita gosok bagian tubuh jenazah pelan-pelan dengan sabun. Kita bersihkan bagian tubuh jenazah. Bersihkan juga rambut jenazah dengan menggunakan shampoo. Sambil disiram air. Setelah selesai membersihkan badan jenazah, siram kembali jenazah menggunakan air bersih dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kemudian setelah itu, kita lanjut untuk mewudukan jenazah. Dalam melakukan wudu jenazah, sama halnya seperti melakukan wudu pada umumnya. Hanya saja niatnya yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li hadzihil mayyitati lillahi ta'ala. Pertama, siram wajahnya sebanyak 3 kali. Kemudian tangannya, bagian sebelah kanan, dari jari sampai ke siku sebanyak 3 kali. Bagian sebelah kiri, dari ujung jari sampai ke siku sebanyak 3 kali. Lalu kepalanya sebanyak 3 kali. Telinganya, kanan kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu kakinya, kanan sebanyak 3 kali, dan kiri sebanyak 3 kali. Kemudian siram lagi jenazah dengan menggunakan air kapur barus. Setelah itu, keringkan tubuh jenazah menggunakan handuk, sambil memperhatikan aurat jenazah tidak boleh terbuka. Yang terakhir, handuk ini diganti dengan kain panjang atau kain yang layak pakai. Baik, itulah tata cara memandikan jenazah perempuan. Kita dah ada pemilihan jenazah. Ya. Okey, depan ni pun ada lebihan kain perca boleh. Kita akan ukur jenazah dulu.
our jenazah dah siap. Kita fight. Mulai dah siap nanti kita akan susun Okay. jenazah lagi saja di sini. So that's all from us. Thank you for watching. Bye. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين. Ini tata cara mengubur jenazah secara sempurna. Pertama, menggali tanah dengan kedalaman berkisar 3,5 hingga 4,5 dhira atau setara antara 1,62 sampai 2,1 meter. Kedua, terdapat dua bentuk liang kubur. Pertama, al-lahdu. Kedua, asyaqqu. Al-lahdu adalah galian kubur di mana tembok bagian bawah yang searah dengan kiblat diberi lubang yang cukup untuk meletakkan jenazah. Sedangkan model galian asyaqqu adalah galian kubur di mana lubang kubur bagian tengah dilubangi sekira cukup untuk meletakkan jenazah. Apabila tanah kuburan tidak mudah longsor, hendaknya menggunakan model al-lahdu. Apabila tanahnya gembur atau lunak sehingga mudah longsor, maka galian yang lebih tepat adalah model galian asyaqqu. Ketiga, setelah liang kubur sudah siap dan jenazah sudah sampai di pemakaman, ambil 3 genggam tanah. Tanah pertama bacakan minha khalaqnakum. Tanah kedua bacakan wa fiha nu'idukum. Dan tanah ketiga bacakan wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Setelah itu bacakan surat Al-Qadar sebanyak 7 kali. Masukkan tanah tersebut ke dalam liang kubur. Amalan ini bertujuan supaya mayit tidak disiksa di dalam kubur sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Muhammad Syato' dalam kitab I'anatut Talibin. Keempat, sunnah menutupi liang kubur dengan semisal kain atau benda lain saat menurunkan jenazah ke liang kubur. Hal ini untuk mengantisipasi apabila saat menurunkan jenazah ada aurat atau hal-hal yang tidak pantas diketahui publik. Kelima, pada saat meletakkan jenazah di liang kubur, sunnah membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Keenam, bagi penduduk Indonesia, kepala jenazah disunnahkan berada di sebelah utara dengan memiringkan seluruh tubuhnya. Ketujuh, apabila bentuk liang kubur berupa al-lahdu, maka cara menguburkannya adalah sebagai berikut. Pertama, tempatkan jenazah pada liang al-lahdu, kemudian miringkan jenazah dengan menghadap kiblat. Kedua, sandarkan tubuh jenazah pada tanah yang dibentuk bulat atau batu bata. Sebaiknya hindari menyandarkan wajah dan kaki jenazah pada dinding makam. Ketiga, buka masing-masing ikatan kain kafan. Keempat, sunnah menempelkan pipi jenazah pada tanah dengan cara membuka kain kafan yang menutup kepala jenazah bagian kanan. Kelima, buka kain yang menutup kepala jenazah, kemudian mengadani dan mengiqamati jenazah. Keenam, tutup kain kafan pada kepala jenazah. Ketujuh, tutup jenazah dengan menggunakan papan atau semisalnya dengan berdiri. Kedelapan, apabila bentuk liang kubur berupa asyaqqu, maka cara menguburkannya adalah sebagai berikut. Pertama, tempat jenazah pada lubang yang telah tersedia, kemudian miringkan jenazah dengan menghadap kiblat. Kedua, sandarkan tubuh jenazah pada tanah yang dibentuk bulat atau batu bata. Sebaiknya hindari menyandarkan wajah dan kaki jenazah pada dinding makam. Ketiga, buka masing-masing ikatan kain kafan. Keempat, sunnah menempelkan pipi jenazah pada tanah dengan cara membuka kain kafan yang menutup kepala jenazah bagian kanan. Kelima, buka kain yang menutup kepala jenazah, kemudian mengadani dan mengiqamati jenazah. Keenam, tutup kain kafan pada kepala jenazah. Dan ketujuh, tutup jenazah dengan menggunakan papan atau semisalnya di atas lubang. Selanjutnya, uruk makam. Kemudian sunnah meninggalkan tanah kuburan sekitar 1 jengkal. Tandai makam dengan batu nisan, papan atau sejenis yang diletakkan sejajar dengan kepala atau kaki jenazah. Selanjutnya boleh menulis nama dan nasab jenazah pada nisan dengan tujuan supaya mudah diziarahi suatu saat nanti. Sunnah meletakkan dahan pohon yang masih segar atau menaburkan bunga atau benda basah yang wangi di atas makam. Sunnah memercikan air biasa atau air yang beraroma wangi di atas kuburan. Tidak boleh menuangkan air kelapa di atas kuburan karena termasuk mubadir. Terakhir, menurut beberapa ulama, disunnahkan mentalkin mayit setelah menguburnya. Sahabat muslim hafizakumullah, demikianlah tata cara mengubur jenazah. Semoga Allah meridhoi kita dalam menjalankan setiap ibadah. Kullu nafsin